Puji Tuhan, kita sudah ada di tempat ini, kita akan belajar bersama-sama ibu-ibu ya. Puji Tuhan, apapun keadaannya kita mau bersyukur senantiasa. Saya akan bicara mengenai hati yang melayani. Ini penting buat kita sekalian karena apa-apa itu diawali dari hati ya. Betul nggak? Kita cinta atau benci, kita suka atau enggak kan berawal dari hati. Nah, kita akan memelihara hati kita karena disitulah terpancar segala yang baik. Puji Tuhan, pembacaan kita ada di dalam 1 Korintus 15. Kita akan membaca ayat 50, nanti natsnya ada di ayat 58, tetapi kita akan baca dari ayat 50 supaya latar belakang dari ayat ini diketahui ya. Puji Tuhan. Ini tentang kebangkitan tubuh. Saya membaca ayat 50, kemudian ibu-ibu semuanya ayat 51 dan seterusnya ya. Oke, siap? Sudah ketemu? Amin. Puji Tuhan ya. Saya akan mulai. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Silakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan berubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Silakan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Jadi nats kita akan bicara di dalam ayat 58. Kita tahu di situ berbicara tentang sebuah kalimat, tentang sebuah pelayanan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah dalam hal pelayanan ya. Nah, tentunya sebagai jemaat Tuhan ada yang terpanggil untuk melayani, tetapi ada juga yang kayaknya dikit gitu ya. Tetapi ada yang mulai memberanikan diri untuk melayani, tetapi ada juga yang masih ragu-ragu. Tergantung jemaatnya, Pak. Kalau jemaatnya masih sekitaran kayak keluarga, komisi masih bisa, tetapi kalau sudah di ibadah raya kayaknya persiapannya mesti banyak gitu ya. Nah, sebelum melayani pasti deg-deg kata Bu Sarah kan begitu tadi ya. Jangankan ibu, orang saya aja mempersiapkan ini juga nggak segampang, yang kadang-kadang nggak segampang loh. Saya bolak-balik, ini ada kurang, ini kurang, saya tambah-tambahin, saya ini kurang lagi, saya akhirnya menurut saya ini adalah yang terbaik. Nanti Bu Gembala bisa share di grup wanita lah, itu ada bahan di situ ya. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam ayat 50 sampai 57 tadi berbicara mengenai bahwa semua manusia itu akan menuju kepada kematian. Betul ya? Nah, kita yang sehat aja berpikir, kapan gua mati ini ya. Nah, apalagi sakit-sakitan kan berpikirnya, wah kayaknya saya lebih cepat. Meskipun Bu Sarah tadi bilang, meskipun lebih muda juga orang kalau sudah waktunya out juga begitu ya. Nah, berarti kita juga tidak ada kemungkinan bahwa kita mungkin lebih lama dibanding anak-anak muda kita. Bisa jadi begitu. Tetapi intinya
bahwa setiap manusia itu akan menuju kepada sebuah era atau masa yang namanya kematian. Kita akan tinggalkan tubuh ini, kita tinggalkan jabatan, kita tinggalkan titel kalau punya, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan orang-orang yang kita kasihi, yang nenek-nenek tinggalkan cucunya, kemudian yang pasangan ya tinggalkan pasangannya. Itu akan pasti terjadi. Kadang-kadang nggak bisa kita pilih, kecuali orang membunuh dirinya, tetapi kan berlawanan dengan namanya makna kekristenan. Tidak boleh bunuh diri, saudara. Dikatakan yang bisa binasa akan mengenakan yang tidak binasa. Betul ya? Yang binasa itu apa ibu-ibu kira-kira? Bagian dari tubuh kita lah. Apapun yang ada melekat dengan tubuh, itu kita akan hilang gitu loh. Jadi langit dan bumi, segala isinya akan hilang lenyap, termasuk tubuh kita. Nah, makanya kita nasihatin kepada anak-anak muda kita, nak, apapun yang melekat dalam tubuh nanti akan hilang. Loh, bisa nggak misalnya ditinggalkan giwangnya, terus emas-emas itu bisa. Tempo zaman dulu ya, itu orang-orang Tionghoa, teman-teman kita, tinggalin apa-apa di kuburan. Tapi habis itu malamnya kan digali sama orang. Mesti kayak di San Diego, misalnya gitu ya. Mungkin bisa ditaruh di sana, siapa yang mau berusaha ke sana? Satpamnya begitu ketat begitu ya. Nah, akhirnya orang ya enggak dibawa ke itulah, ke makam gitu. Nah, akhirnya anak-anak yang generasi sekarang mulai berpikir si oma opa kita, papa mama kita itu sebenarnya lebih menjagai atau lebih diberkati dengan itu semua pada saat hidup. Makanya dia kritisi, aduh, nih orang kadang sudah waktu hidup minta bakpao aja nggak dikasih, minta apa nggak dikasih, minta sate katanya udah umur nggak boleh opa, nggak boleh, ini dilarang semuanya. Pada sudah meninggal ditangisin, dibuatinlah rumah-rumahan, dibuatinlah mobil-mobilan begitu ya, dalam artian kepercayaan mereka supaya nanti si opa ada kendaraan untuk ke sana. Oh, yang lebih cepat helikopter, kalau enggak bus gitu, yang kereta api cepat itu ya. Nah, orang berpikirnya adalah simbolis, tetapi buat orang arwahnya itu berpikir, nak, waktu si papamu ini masih hidup, minta apa-apa nggak dikasih, minta apa-apa nggak diizinkan gitu ya. Nah, papa tinggal bersama kamu aja nggak boleh gitu loh. Nah, setelah udah meninggal baru dikasih rumah-rumahan, uang-uangan, habis itu dibakar gitu ya, supaya nanti ngikut sama rohnya gitu ya. Nah, tentunya buat orang tua akan suka pada saat mereka masih hidup menikmati itu semuanya. Betul nggak ya? Nah, saya pun 52 juga udah mulai tuir-tuir kan, mulai tua-tua berpikirnya gitu kan. Dalam artian ya kita berharap orang tua itu ya selagi masih bernafas, masih hidup, bisa menikmati hidup lah begitu loh. Makanya kalau orang-orang cerdas waktu itu tuh mereka hitung loh, kapan mereka harus menikah. Dan kemudian ada yang berpendapat, saya nikah muda, punya anak masih muda. Nah, ketika saya punya cucu, saya masih muda, sehingga bisa menikmati, bisa nimang cucu. Kalau cucu lahir ketika kita sudah umur 90 tahun, aduh, bawa tubuh aja udah susah gitu ya. Nah, mereka berpikir begitu, sehingga orang tuanya bilang, nak, kamu gak usah kuliah tinggi-tinggi, gak usah ke Jerman, gak usah kemana, yang penting kamu ilmu dagangnya udah siap semuanya, siap, kamu bolehlah papa mama izinkan untuk menikah. Yang penting kamu sudah ada rumah, sudah ada toko, sudah ada kendaraan, sudah siap semuanya, ya sudah, segeralah menikah. Kemudian mereka nanti mama sama anak nggak beda jauh itu, ya. Dan kemudian cucunya juga kayak anak gitu, karena memang masih muda. Nah, tentunya beda-beda setiap keluarga untuk memanage ini semuanya. Tetapi intinya apapun yang akan melekat dalam tubuh itu akan hilang. Jadi kita berpikirnya, saya sedang mencari apa ini? Ibu sekalian lagi cari apa untuk hal-hal seperti itu? Kalau semuanya akan binasa, yang tidak binasa itu adalah rohani. Hal-hal rohani. Makanya orang bilang kita sedang menabur harta di sorga. Nah, anak-anak masih bingung tuh harta di sorga itu kayak apa. Memang betul kita nabung atau nanti memang ada bendanya atau fisiknya apa begitu ya. Nah, dalam artian bagaimana caranya saya supaya melakukan sesuatu yang itu kita sedang menyimpan, yang tidak akan hilang nantinya, yang tidak dimakan ngengat, tidak dimakan oleh zaman. Ketika roh kita kembali kepada Bapa di surga, itu bisa kita terima.
Nah, apapun titel kita, pangkat kita, harta kita yang luar biasa, itu kan nggak akan dibawa begitu loh. Nah, banyak orang-orang kaya di dunia ini, termasuk di Indonesia, yang setelah meninggal ya nggak ada apa-apanya. Dan orang itu bilang begini, orang itu meninggal tetap dikenang. Kalau pahlawan itu agak lama ya, pahlawan yang kita kenal setiap upacara kebesaran itu didoakan begitu loh. Yang bukan pahlawan paling 7 hariin masih diingat lah begitu ya. Dan kemudian berapa hari, 100 hari masih diingat. Terus nanti semakin ke sana yang mengingat itu paling pasangannya atau anak cucu nggak tahu, mungkin menantu apalagi nggak tahu ya. Tetapi istilah lama-lama itu udah nggak dini. Sampai-sampai di tahun keberapa kekuburannya udah lupa juga. Kayak kemarin saya cari kan sama ibu-ibu tuh nyari ini makamnya Pak almarhum Sirait di mana. Nah, saya ingatnya kan waktu itu ya. Nah, tuh pemetaannya kan udah beda. Waktu itu kalau nggak salah saya mendoakan di sini, di situnya masih kosong tuh. Nah, ternyata waktu itu ditemukanlah itu sudah di sono. Nah, sini ini udah penuh semuanya. Nah, itu bisa lupa gitu kan. Makanya waktu itu sempat ada orang-orang yang pengennya dimakamkan tuh yang mudah dijangkau begitu ya. Tetapi tanah di daerah kota itu susah untuk dijangkau. Semakin ke sini ya, semakin susah. Kami aja di Lampung, kalau ibu kandungnya sudah almarhum itu kan memang ada di tepi sana, tepi agak sungai, itu masih gampang karena kuburan sekarang L. Nah, itu masih dapat ke situ ya. Nah, sekarang itu udah nge-L ke sini, udah ke sini loh. Hampir depan seberang gereja itu udah. Jadi begitu berkembang dengan pesat dan cepat gitu loh. Nah, berarti kita berpikirnya adalah bagaimana kita tetap melakukan tugas-tugas yang menjadi kebutuhan tubuh kita untuk keluarga kita, tetapi bernilai kekal. Nah, itu yang sering katakan kan, bagaimana ya saya tetap mencari harta benda atau apa-apa, tetapi ada nilai kekalnya di situ tuh, supaya harta di surganya nyantol. Kan mikirnya begitu ibu-ibu, ya enggak? Apalah yang menjadi kita bayangkan tuh, kalau saya dapat ini, bagaimana supaya nyantol nilai kekekalannya. Misalnya punya kendaraan suatu saat, ibu sama ibu, Bu, mau nggak sama saya? Ya udah barengan gitu ya. Saya punya mobil misalnya, siapa di jangkauan saya ini yang bisa kejangkau, supaya tepat waktu ya ada di pinggir jalan supaya kita bawa. Nah, itu kan sebuah nilai kekekalan terjadi di situ. Kemudian dengan harta kita, bagaimana kita bisa nolong orang lain. Maka kita bersyukur sekali adanya BPJS loh itu. Kalau ngomong ini saya juga berpikir gitu loh. Nah, artinya bahwa ini luar biasa. Jadi sementara orang beberapa saat saja itu hampir 1 M untuk yang cuci darah itu ya. Nah, kita bersyukur jemaat kita yang boleh sampai berapa tahun udah Bu? 5. Itu luar biasa loh. Jadi orang kalau di tempat yang bagus banget itu nggak sampai setahun bisa mendekati 1 M. Ini 13 juta. 60 butir doang kan. 2 bulan istilah kata. 1 bulan. Oh, 2 kali seharinya. Sehari. Itu 2. Itu obat terbuat dari apa ya? Iya kan? Jadi akhirnya kita juga terima kasih sama pemerintah kita. Nah, BPJS kan sedang beranjak kepada bulan berapa nanti akan disamakan lah. Artinya kayak layanan KRL yang tempo dulu kan ekonomi sama itu jauh banget ya. Nah, BPJS mau disamakan lah istilah kata di situ. Nah, kita juga pengen mengurusi itu supaya kita juga kan semakin tua. Udah semakin tua itu selalu ada titipan gitu loh. Telah boyoknya lah ntar mualah apa itu selalu ada, dan kita berpikirnya lagi hitung sana hitung sini lah untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, tugas kita adalah memelihara keimanan kita dan mempraktekkan keimanan kita itu dengan tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, kita bicara mengenai hati yang melayani, tentunya semua adalah berangkat dari hati ibu-ibu ya. Kalau kita melayani tanpa hati juga hambar. Kemudian kita juga tanpa persiapan juga kita akan kagok, kita akan nervous dan sebagainya. Pelayanan adalah sebuah latihan yang terus harus kita lakukan
sampai kita betul-betul siap untuk menjadi berkat melalui pelayanan kita. Berdirilah teguh, berdiri teguh, jangan goyah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh itu berarti tidak banyak bergerak, kokoh, tak tergoyahkan. Dan kemudian jangan goyah itu tidak boleh dipindahkan dari tempatnya, tidak dipindahkan secara metamorfosis, itu adalah sangat gigih. Jadi dalam ayat ini mengatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita berpikir melayani untungnya apa, upahnya apa, ya. Dikatakan di sini bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita berpikir lagi tentang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau dalam kata aslinya itu bisa berarti dalam kata bisnis atau pekerjaan apa yang ditempati seseorang, apa yang dilakukan seseorang, usaha, produk apapun, industri, dan juga seni, itu adalah bagian sebuah pekerjaan atau sebuah tindakan, perbuatan, hal yang dilakukan. Nah, itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi artinya pekerjaan Tuhan itu tidak, pendeta, penginjil, evangelis, atau PS, ya bukan PS1, PS2 gitu ya, tetapi pastor begitu ya. Jadi kadang saya juga ketawa, bukan gembala tapi pakai PS. Nah, ada lagi yang pakai EV, yang dia nggak punya jabatan, karena Gereja Bethel Indonesia itu kuotanya diatur, jadi membuat orang, aduh, kok saya udah diundang khotbah-khotbah sana kalau nggak pakai EV atau evangelis atau PS itu kurang mantap begitu. Nah, akhirnya orang yang undang juga kasih saja lah, dia masih PDP, kasih aja PDT, jadi kesalahan lagi. Tetapi intinya adalah bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu sebenarnya apa saja yang melibatkan Tuhan. Di gereja pastilah. Meskipun ada pelayanan gereja juga yang kadang-kadang tidak melibatkan Tuhan. Itu adalah sebuah kenaifan sendiri. Sesuatu yang Tuhan uji di dalam hati seseorang pelayan itu. Nah, kita melihat bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan artinya jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Gemeternya Ibu Sarah, nervousnya saya, ibu-ibu waktu doa juga, nah itu adalah tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada orang pengkhotbah besar pun yang tidak memulai dengan nervous. Kita udah jagain nih tubuh ini, tetap aja geter. Di mimbar juga tetap kayak gini. Jadi zaman dulu itu mimbar itu penyelamat. Jadi bisa pegangan, bisa apa gitu ya. Nah, waktu nggak ada mimbar di sini, waduh, tambah grogi lagi gitu. Tapi semua orang akan ngalamin itulah. Ibu-ibu juga waktu belajar masak pertama kan pasti grogi juga. Nanti salah lah, ambil ini jadi salah, ambil garam keliru apa, ambil lada keliru apa, satunya apa? Tumbar. Itu bisa jadi terjadi begitu, tetapi lama-lama dilakukan terus-menerus jadi bagus dan sebagainya. Nah, kita menuju kepada pilihan hidup kita. Sebenarnya hidup itu adalah sebuah pilihan, ibu-ibu sekalian. Ibu Teresa pernah mengatakan Yesus tidak punya kaki, Yesus juga tidak punya tangan, kecuali tangan dan kaki kita. Artinya apa? Yesus sudah di sorga dan dia mengutus Roh Kudusnya. Jadi bukan Roh Kudus dalam bentuk burung kemudian dia melayani muter-muter begitu ya, kayak drone gitu, ada Roh Kudus di atas kita. Enggak. Tetapi Roh Kudus dalam hati kita. Yang artinya yang meneruskan itu adalah tangan kita dan juga kaki kita. Nah, makanya bersyukur ibu-ibu sampai di sini itu adalah anugerah Tuhan. Banyak orang pengen nggak dapat loh. Ada juga orang yang sehat walafiat tetapi kemauannya nggak ada. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau karena kita sudah menunjukkan sikap kita bahwa ini adalah kewajiban buat saya. Seberapapun yang hadir, saya akan tetap hadir. Bagaimana usaha pun. Makanya kita sering bilang ibu-ibu, yang penting nyampe gereja dulu deh. Nanti kita atur. Entar ikut siapa atau kita bayarin Grab-nya atau bagaimana, yang penting nyampe dulu. Karena menurut kita, jiwa yang sudah hadir itu adalah berharga di mata Tuhan. Dan itu benar-benar harus kita membagi hidup untuk melayani mereka. Yesus tidak punya kaki dan tangan, kecuali tangan dan kaki kita. Jadi kita berpikir, kita doa Tuhan Yesus, tolonglah supaya
jiwa-jiwa segera hadir. Tuhan bilang lagi, nak, kamu bisa nggak membesuk? Bisa nggak pesan lewat WA? Kasih informasi sebuah kegiatan tentang gereja kamu. Itu kan sebuah usaha. Dan kemudian kita tanyain, Mam, bisa nggak hadir? Oh, belum bisa karena dampingi suami. Ya udah, minggu depannya ditanya lagi. Lama-lama orang kan nanyain terus, lama-lama, ya udahlah saya berangkat. Nah, waktu dia berangkat ternyata Tuhan menjamah. Nah, kita kan juga menerima upah itu di surga, saudara. Jadi kita tidak, silakan sajalah. Bibi-bibi, puji Tuhan hari ini berusaha sendiri. Meskipun nggak gampang ya bibi-bibi ya. Biasanya diantar anak, memang lebih mudah. Tetapi rasanya anak-anak juga melihat, wah, mamaku juga nggak sembarangan loh. Nggak bisa diantar, dia nyampe ke sini. Itu adalah sebuah pencapaian. Dan ini nggak gampang ibu-ibu sekalian. Ya, makanya kita hargai yang sudah sampai di sini, kita salami. Puji Tuhan, Tuhan berkati dan luar biasa itu. Ya, nggak pernah sia-sia bibi-bibi, tenang saja ya. Puji Tuhan. Jadi Yesus tidak punya kaki karena kakinya ada pada kita. Saya berangkat ke gereja. Kalau Tuhan itu adalah menolong kita ketika kita sudah action sesuatu. Aduh, kakiku ini sakit banget nih, kok dibuat jalan. Nah, tergantung keputusan kamu. Kamu mau jalan, ya sudah, saya pelihara lah. Saya kasih zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuhnya. Tanganku nih sakit banget nih, kayaknya nggak bisa ini. Ya udah, sedang berusaha untuk tepuk tangan. Pelan-pelan. Karena meriah, karena sukacita, lama-lama lupa bahwa sebenarnya tadi itu sakit. Ih, nggak sakit lagi nih, lo kan puji Tuhan. Nah, banyak kali Tuhan juga perintahkan berkat itu saat kita memang sedang ada di sebuah acara ibadah. Pada saat kita sakit, ya memang sakit, puyeng gitu. Setelah sampai di gereja, ketemu sana sini, tegur sapa, menguatkan yang lain, oh kita jadi kuat sendiri. Akhirnya setelah pulang, anak tanya, "Mah, tadi kan mama pusing banget kan?" "Oh iya ya, saya lupa. Pusingnya udah ketinggal kemana tadi? Ditinggal di Dewi Sartika kali." Kita nggak tahu. Itu terjadi ibu-ibu sekalian. Tetapi buat orang yang karena itu jadi alasan, ya jadilah sesuai iman dia. Makanya kami sebagai gembala itu segan bertanya, bukan berarti nggak peduli. Takutnya kalau saya nanya nanti jawabnya yang enggak. Wah, itu jadi malapetaka gitu loh. Mending saja saya diam, saya doakan saja. Kemudian seorang Agustinus, tokoh gereja, juga mengatakan tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tanpa kita, Yesus tidak mau melakukan apa-apa. Artinya kita itu sedang kerjasama ibu-ibu dengan Tuhan kita. Jadi Tuhan membutuhkan kita untuk mengabarkan Injil kan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi apakah Yesus tidak bisa mengajar mereka? Bisa, melalui Roh Kudusnya. Tetapi untuk sampai ke situ kan banyak jiwa nih. Banyak ladangnya sudah menguning, tetapi yang memanennya nggak ada. Dan makanya disinilah peran daripada gereja Tuhan untuk membentuk jemaat Tuhan, untuk bisa tidak cuma jadi jemaat, tetapi ya ayo kita melayanilah sama-sama. Toh kan bisa, oh bisa. Kita kan juga bukan ajang dinilai ibu-ibu ya. Nggak ada, yang WL begini, yang musik begini, yang firman gini, enggak. Kita itu sifatnya belajar semuanya. Kemudian ada seorang tokoh yang luar biasa, Adolf Hitler. Dia menggunakan masa hidupnya adalah untuk membunuh 6 juta orang-orang Yahudi yang ada di negara lain. Karena waktu itu dia berpendapat bahwa ras tertinggi itu adalah orang Jerman. Nah, ketika itu sebuah peristiwa kok ada, setelah di Polandia itu kok ada satu tokoh orang Yahudi itu yang memberontak begitu loh. Gara-gara satu orang Yahudi yang memberontak, akhirnya kebencian itu sampai meluas. Sampai benar-benar di camp-camp rahasia itu, benar-benar di bunker-bunker itu, dan mereka disuruh untuk telanjang karena mau dikasih mandi atau bagaimana, nggak taunya di situ disekap. Dan akhirnya tidak lama, 30 menit mereka sudah lemas, dan akhirnya dikremasi semuanya. Dan kemudian rambut-rambut wanita itu, zaman dulu kan wanita itu rambutnya panjang-panjang ibu-ibu ya. Sekarang aja yang berondol-berondol kecil-kecil gitu ya. Zaman dulu itu, wah itu
Nah, mereka itu memang cukur dulu, kemudian itu dijual tuh, dijadikan pakaian dan sebagainya. Nah, mungkin orang-orang daerah sana itu rambutnya bagus-bagus ya, bagus-bagus sih gitu. Ada yang kuning keemasan dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi Adolf Hitler ini menggunakan waktunya itu hanya untuk membunuh dan balas dendam. Itulah yang memicu Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Jadi begitu Jerman itu menguasai sebagian besar Eropa, dan diprediksi waktu itu Jerman nggak mungkin kalah. Tetapi ternyata setelah Amerika juga turut ambil bagian dan Inggris juga, akhirnya memang Jerman luluh lantah. Nah, akhirnya kita lihat dalam sejarah bahwa Adolf Hitler meninggalnya masih teka-teki. Ada yang bilang ini bunuh diri, karena mereka nggak mau nyerah sebenarnya. Menyerah itu sebuah harga diri gitu, nggak boleh. Apalagi Jepang, waduh, itu anti menyerah tuh. Makanya mereka punya pedang kan dua, pedang harakiri yang pendek sama pedang yang panjang untuk membunuh orang lain. Jepang juga sama, pada saat Perang Dunia Kedua itu susah, meskipun negaranya kecil, tetapi dia bisa mengerangsek sampai Asia juga. Jadi antara Jepang sama Jerman waktu itu sama-sama. Nah, ada keuntungan juga pada waktu itu Amerika meledakkan bom kimia di Hiroshima dan Nagasaki. Itu yang membuat akhirnya Jepang ya sudahlah, kita udah habis berapa persen dari penduduk, negara kecil dihabisin lagi. Ya udahlah, kita menyerah sajalah. Kemudian Yesus juga dalam usia yang pendek dia memberikan waktunya untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan memang tidak cukup lama, tetapi kita melihat bahwa kekristenan adalah agama yang salah satu agama yang terbesar. Ya, meskipun cuma sedikit, tetapi kan ada olahan para murid. 11 murid minimal yang meneruskan itu. Kemudian ada nabi-nabi lain, kemudian sampai kepada Indonesia juga. Nah, itu adalah berkat daripada memberikan waktunya. Di dalam Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kita mesti ingatkan terus bahwa pelayanan itu adalah sebuah pengorbanan. Ibu-ibu ya, jadi melayani itu bukan mencari kenyamanan. Banyak orang melayani, karena musiknya bagus, karena banyak yang nonton, ada live streamingnya, jadi mereka ya, bahkan kata-kata WL pun diarahkan oleh direkturnya gitu. Kamu ngomong ini, kamu ngomong ini. Nah, itu dilakukan demi untuk saya bisa tampil. Tetapi pelayanan adalah sebuah pengorbanan. Kita memberikan impact kepada jemaat Tuhan. Saya dapat apa? Saya kembalikan kepada jemaat Tuhan. Makanya para pemimpin rohani itu adalah dia sedang melayani Tuhan, dia sedang menikmati hadirat Tuhan, dan kemudian menjadi pengaruh kepada seluruh jemaat Tuhan. Makanya ketika fokusnya kepada ini, pelayanan itu akan berhasil dengan baik. Kalau enggak, fokusnya kepada jemaat, omongan kita jadi parah nantinya. Jadi ngeliat sana kritik, lihat sini kritik, jadi membuat kita bukan mari saudara, tetapi itu yang di sebelah sana, itu di sebelah sana. Yuk bangkit berdiri dong, jangan males-malesan. Nah gitu ya, jadi akan terjadi. Tetapi kalau orang hanya mencontohkan, tim PW itu mencontohkan, dan juga para pelayan Tuhan itu mencontohkan, lama-lama orang akan mengikuti. Makanya terjadilah sebuah kebangunan rohani. Jemaat tidak diajak berdiri, mereka berdiri sendiri. Kecuali sudah lelah, sudah umur, ya udah duduk saja begitu ya. Kalau kita kan mesti diajak tuh. Dan orang berpikir kalau berdiri kayaknya lebih semangat gitu loh. Tetapi itu kan sebenarnya kayak kamuflase, tidak selalu saudara. Karena sambil duduk pun kalau kita semangat tetap semangat. Artinya adalah tergantung kitanya. Nah, pelayan yang di sini kan nggak pernah duduk kan, berdiri terus gitu loh. Itu kan sudah mencontohkan sebuah aura semangat. Yang terakhir 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Allah dengan tubuh kita artinya dengan talenta yang kita punya, dengan gerak-gerik kita, dengan segala kemampuan kita memuliakan Tuhan. Mari ibu-ibu saya ajak semuanya supaya kita segera mengambil bagian pelayanan
yang paling mudah melayani apa di sini, saudara? Mungkin Asher agak ya mirip-mirip, kolektan lebih mudah mungkin. Dia tinggal menyodorkan begitu. Tetapi punya teknis yang mesti diatur ya. Jadi antara berdoa kemudian kasih kantong kolektor juga, itu juga ada etikanya. Waktu ngasih ya jangan diliatin. Jadi makanya orang remes-remes tuh gara-gara kolektannya begitu. Kalau sudah ya sudah ada lah, jangka panjang ya udah gini aja. Jarak begitu ya. Nah, itu membutuhkan latihan yang khusus. Tetapi intinya adalah ketika kita memang memberikan waktu kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, tentunya Tuhan akan memelihara rumah tangga kita juga. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, kita doakan juga supaya kegiatan kita bisa berlangsung dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama.